Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Saya Anggit Nugraha. Saya Siti Hajar. Saya Andrea Sutanto. Saya Yuwanita Widi. Saya Alia Vina Pangesti. Dan saya Hanifah Indah Prawesti. Kami dari Prodi Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta semester 5. Saat ini kami berada di Dusun Sanggeran, Sidomoyo Gedean, Sleman, Yogyakarta. Yang beberapa hari lalu kami telah mengadakan survei mengenai masalah lingkungan di sekitar dusun ini. Dusun ini terdapat 2 RW yang terdiri dari 4 RT. Yuk ikut kami. Dari instrumen yang telah kami amati, kami menemukan berbagai masalah mengenai kesehatan lingkungan. Beberapa masalah tersebut yaitu: pertama, sampah daun yang berserakan di halaman rumah. Kedua, masih terdapat beberapa warga yang buang air besar di sungai. Ketiga, pembuangan hasil pengolahan ipal dibuang langsung ke sungai. Dalam video ini, kelompok kami akan mengangkat masalah mengenai sampah daun yang berserakan di halaman rumah. Seperti yang dapat kita lihat, terdapat sampah daun yang berserakan terutama di area RT 1. Maka dari itu, kelompok kami mengusulkan untuk menindaklanjuti masalah ini dengan diadakannya pembuatan komposter. Komposter sendiri adalah alat yang digunakan untuk membantu kerja bakteri pengurai aneka material organik berupa sampah dan limbah menjadi bentuk baru. Tujuan dari komposter yang pertama, membantu bakteri pengurai atau dekomposer. Kedua, mempercepat proses penguraian bahan organik menjadi pupuk organik atau kompos, baik berbentuk cair maupun padat. Ketiga, menghemat pengeluaran penyuburan tanah dan tanaman. Manfaat dari komposter digunakan untuk membuat kompos yang dapat menggemburkan serta menyuburkan tanah. Berikutnya adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat komposter. Pertama, daun kering. Kedua, sampah organik. Ketiga, air sisa kerak nasi. Keempat, karung bekas. Kelima, gunting atau alat pencacah. Keenam, sarung tangan atau bisa diganti dengan kantong plastik. Berikut adalah cara-cara pembuatan komposter. Pertama, kumpulkan daun-daun kering lalu cacah daun kering tersebut. Pencacahan dapat dilakukan secara manual dengan bantuan pisau, gunting, atau bisa disobek-sobek menggunakan tangan. Semakin kecil cacahan, maka akan semakin baik. Sediakan wadah untuk mengompos. Di sini kami menggunakan karung bekas. Masukkan daun kering yang sudah dicacah tadi, diselingi dengan sampah-sampah organik. Masukkan secara bergantian. Lapisan pertama, daun-daun kering dan potongan ranting. Lapisan kedua, sampah organik. Dilanjutkan dengan lapisan ketiga, daun-daun kering lagi. Begitu seterusnya. Isi hingga karung penuh.
namun beri sedikit ruang untuk mengikat karung. Perhatikan jumlah dan komposisi daun kering dengan sampah organiknya. Jumlah daun kering harus lebih banyak dari sampah organik. Hal ini supaya proses pembusukan sampah organik tidak mengundang binatang seperti tikus dan lain-lain. Selain itu, sampah organik yang dimasukkan jangan sampah sisa masakan, makanan atau makanan yang sudah dimasak. Karena makanan yang sudah dimasak kurang bagus untuk nutrisi kompos dan juga dapat mengundang hama. Jadi, sampah organik yang baik seperti sisa potongan sayur atau buah. Masukkan juga air rendaman nasi basi. Ini berfungsi seperti mol atau cairan pengomposan yang mempercepat proses pembusukan. Jika karung sudah penuh, tutup atau ikat karung rapat-rapat. Kemudian diamkan sekitar 3-6 bulan. Setelah didiamkan berbulan-bulan, daun kering akan menjadi kompos. Tandanya berwarna hitam. Teksturnya seperti tanah, mengepul atau hancur. Baunya juga mirip-mirip tanah. Lalu, ayak kompos dengan saringan. Kompos disaring untuk dipisahkan dari butiran yang kasar atau potongan daun yang masih belum hancur. Potongan kasar yang sudah terpisah dari kompos halus dapat dihancurkan untuk dikompos selanjutnya bersama dengan daun-daun kering yang baru.